semua, welcome back to Yunius Education. Di channel ini kita akan belajar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan fakta mengejutkan. Ini terkait sisa honorer kategori 2 atau K2 yang mencapai 1,6 juta. Pertanyaannya kini muncul, apakah mereka akan diangkat sebagai aparatur sipil negara? Mengingat bahwa nasib honorer sedang di ujung tanduk, menanti kelanjutan karir mereka. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Anas menyampaikan proyeksi pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2024. Sementara, fokus pemerintah masih pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023, Menteri Anas menyoroti potensi rekrutmen baru. Kami tadi melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan, mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut, ungkap Menteri Anas, sebagaimana dikutip dari laman menpan.go.id. Mengenai sisa honorer K2 yang mencapai 1,6 juta, Menteri Anas menjelaskan bahwa rekrutmen calon ASN atau CSN tahun 2024 akan menyasar para honorer yang masih perlu diakomodir. Itu termasuk ex-tenaga harian kerja atau THK2 dari rekrutmen yang telah berjalan hingga tahun 2023. Proyeksi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait nasib para honorer. Dalam konteks transformasi ASN dan penataan tenaga non-ASN, Menteri Anas menyatakan bahwa kebijakan rekrutmen tahun 2024 diharapkan dapat mengurangi dampak transformasi digital terhadap jabatan. Pemerintah berupaya mengutamakan rekrutmen ASN dengan fokus pada talenta-talenta digital untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Pentingnya keberlanjutan penataan tenaga honorer menjadi sorotan utama. Terutama karena sejak tahun 2005 hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat sejumlah tenaga honorer menjadi ASN. Meskipun belum ada keputusan final terkait rekrutmen, Menteri Anas berharap adanya kebijakan yang dapat menangani penataan tenaga non-ASN dalam waktu dekat. Dengan sisa honorer K2 yang mencapai angka yang signifikan, pertanyaan, apakah mereka akan diangkat menjadi ASN menjadi topik dan dinantikan oleh banyak pihak. Keterlibatan Menteri Anas dalam memperjuangkan perlakuan yang adil dan transparan bagi tenaga honorer menambah dimensi penting dalam perdebatan ini. Tentunya, regulasi turunan dari UU-ASN tahun 2023, yakni PP Manajemen ASN, sangat dinantikan. Ini sebagai poin yang merinci terkait bagaimana kelanjutan nasib honorer berikutnya. Seiring berjalannya waktu, harapan dan nasib sisa honorer K2 akan terus menjadi perbincangan yang menarik untuk diikuti. Terutama di tengah transformasi besar-besaran dalam sistem kepegawaian yang diinisiasi oleh Undang-Undang atau UU-ASN tahun 2023. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.